Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin menurun? Mengapa kasus korupsi terus berulang meski reformasi telah berjalan puluhan tahun? Jawabannya terletak pada satu konsep fundamental yang sering kali diabaikan, yaitu etika pemerintahan. Di kesempatan kali ini, saya Valentino Takalamingan dengan NIM 24020260033 dari Universitas Mula Warman, Prodi Ilmu Pemerintahan, akan menjelaskan bagaimana etika seharusnya menjadi kompas moral bagi setiap pejabat publik dan mengapa ketiadaannya dapat menghancurkan sendi-sendi demokrasi. Apa itu etika pemerintahan? Etika pemerintahan merupakan panduan moral yang mengatur cara bertindak para penyelenggara negara agar kekuasaan yang mereka miliki digunakan secara bertanggung jawab untuk kepentingan rakyat, bukan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang dapat merugikan masyarakat umum. Etika pemerintahan juga bukan hanya tentang mencegah perilaku buruk, tetapi juga mendorong sikap profesionalisme dalam pelayanan publik dengan mengedepankan nilai-nilai seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia, kejujuran, keadilan, kekuatan moralitas, kesederhanaan, dan nilai-nilai agama serta sosial budaya. Menurut Cooper dalam bukunya The Responsible Administrator, etika pemerintahan mencakup standar perilaku yang diharapkan dari para administrator publik dalam melayani kepentingan publik. Setelah mendalami makna etika pemerintahan, pertanyaan berikutnya yang muncul adalah mengapa etika ini memiliki pengaruh yang begitu signifikan terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pembahasan ini, saya akan menyampaikan penjelasan dari perspektif pejabat serta masyarakat. Bagi pejabat publik, etika berfungsi sebagai kontrol terhadap administrasi negara, pedoman perilaku yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan, legitimasi moral dalam pengambilan keputusan, dan profesionalisme dalam menjalankan amanah rakyat. Kemudian, bagi masyarakat, etika pemerintahan membangun kepercayaan publik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Masuk ke contoh nyata pelanggaran etika pemerintahan. Kasus korupsi EKTP merupakan salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia yang terjadi pada tahun 2011 sampai dengan 2012. Bermula dari proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik dengan anggaran mencapai 5,9 triliun rupiah yang dimenangkan oleh Konsorsium PT Percetakan Negara Republik Indonesia. Namun di balik proyek modernisasi administrasi kependudukan yang seharusnya memberikan kemudahan bagi masyarakat, terungkap praktik korupsi sistematis yang melibatkan jaringan pejabat tinggi negara, mulai dari Setia Novanto sebagai Ketua DPR yang mendapat bagian 7% dari total proyek, Andi Narogong sebagai dalang pembentukan konsorsium palsu, hingga Markus Nari yang meminta 5 miliar rupiah untuk membahas perpanjangan anggaran. Kerugian yang ditimbulkan bukan hanya sebatas angka
2,3 triliun rupiah yang dihitung oleh BPKP, tetapi juga dampak sistemik yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat. Yang lebih mengkhawatirkan, korupsi EKTP juga mencederai demokrasi Indonesia karena keterlambatan dan hambatan dalam penerbitan EKTP membuat warga negara kesulitan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Mengingat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mensyaratkan EKTP sebagai dokumen wajib. Masyarakat juga mengalami kesulitan dalam mengakses berbagai layanan dasar seperti pelayanan medis melalui BPJS Kesehatan, membuka rekening tabungan, menggunakan transportasi umum, dan berbagai kegiatan administratif lainnya yang memerlukan EKTP. Ironisnya, proyek yang dirancang untuk mempermudah hidup masyarakat justru menjadi sumber penderitaan karena ulah segelintir pejabat yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas amanah rakyat. Dari kasus EKTP, kita mendapatkan pelajaran moral yang mendalam tentang pentingnya sistem checks and balance. Kemudian, dari hal ini juga kita mengerti bahwa kepentingan elit politik seringkali melemahkan dasar-dasar demokrasi dan dampak sistemik berupa kerugian finansial, krisis kepercayaan publik, serta kegagalan reformasi birokrasi. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengalami reformasi politik sejak 1998, namun budaya pemerintahan kekerabatan dan dinasti politik masih mengakar kuat dalam birokrasi. Ini memvalidasi teori institutional corruption yang menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya masalah moral individual, tetapi juga produk dari sistem intensif yang salah dan lemahnya mekanisme penegakan hukum. Lantas, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah? Pertama, reformasi struktural melalui penguatan sistem pengawasan internal, implementasi e-procurement, reformasi birokrasi komprehensif, dan penguatan kapasitas lembaga penegak hukum. Kedua, penerapan prinsip good governance dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan responsivitas. Sebagai masyarakat, kita dapat berpartisipasi aktif dengan mengawasi anggaran publik, melaporkan dugaan korupsi, berpartisipasi dalam dialog publik, dan menggunakan hak akses informasi publik. Kita juga perlu meningkatkan literasi tentang etika pemerintahan, mengkampanyekan pentingnya integritas, dan membangun budaya anti korupsi mulai dari lingkungan terkecil. Sebagai penutup, etika pemerintahan bukan hanya tanggung jawab pejabat publik, tetapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara. Mari kita mulai dari diri sendiri dengan menerapkan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Karena pemerintahan yang bersih dan beretika hanya dapat terwujud jika didukung oleh masyarakat yang sadar dan peduli akan pentingnya etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian pemaparan dari saya tentang etika pemerintahan. Terima kasih sudah mendengarkan.